menerus bergerak. Allah pisahkan kami di Januari 2014. Saya harus bekerja di Bogor dan beliau melanjutkan langkahnya. Dan Allah karuniakan satu momen untuk kami bertemu lagi di Umroh Januari 2016. Di titik penghasilan beliau 500 juta sampai 1 miliar per bulan, tepuk tangan. Sisa hutang yang insya Allah sebentar lagi lunas, karena harus return earning laba yang harus diputar di perusahaan, beliau terus mencicil hutangnya. Saya kira cuma itu, kawan-kawan sekalian, cuma itu. Akhir tahun yang lalu, saat saya lagi sibuk bikin film dokumenter Dua Kodi Kartika, beliau tiba-tiba harus mengalami lumpuh 7 pekan. Saat saya di Canberra, harus berurusan dengan kedubes Indonesia di Canberra, menerima telepon dari istrinya, "Kang, tolong doakan, sudah pakai ventilator. Tolong doakan, Kang. Kayaknya ini kalau ini sudah kita harus lakukan dan kayaknya ini kritis, tolong Kang Redi memaafkan." Menangis, Pak. Di hati terdalam saya cinta adik ini, walaupun suka nyeplos kurang ajar ya. Di hati terdalam saya cinta adik ini, karena dia menjadi langkah nyata. Orangnya gak bisa ngomong banyak inspirasi kayak saya, tapi dia menjadi langkah nyata tentang arti percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah nyata dari yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia model hidup bahwa 7,7 M apapun jurangmu, kamu bisa lalui. Apapun kemustahilan, kamu bisa lawan. Sakit di ICU, kanan kiri meninggal dunia, dia bilang, "Ya Allah sembuhkan, beri saya kesempatan." Dan saya mengajak dia untuk hadir di seminar ini ketika dia belum bisa berjalan. Saya ajak dia ke seminar ini ketika dia belum bisa berjalan, ngomongnya tidak jelas, tangannya belum bisa mengetik, baru pulang dari rumah sakit. Saya bilang, "Mas, bro, 4 Maret, hadirlah tegap berdiri. Kalau kamu gak bisa berdiri, duduklah, apapun. Kalau kamu tidak bisa bicara, saya yang ngomong. Aku sediakan 1000 panggung untukmu di tempat terbaik. Tolong hadir jadi kisah nyata." Dan dia bilang, "Apa, Kang? Ini pemulihan setahun. Bisa teman-temanku 1,5 tahun. Tapi saya yakin, Kang, 4 Maret insya Allah saya sehat, saya datang." Tepuk tangan buat beliau. Saya persembahkan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan kawan-kawan sekalian. Saya persembahkan guru kehidupan yang tidak banyak berkata-kata. Saya persembahkan tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Saya persembahkan peristiwa iman di muka bumi. Saya persembahkan kepada Anda kekuatan Allah beserta para malaikatnya. Saya persembahkan kepada Anda saksi hidup, sebuah kesaksian hidup tentang arti keyakinan. Di tengah ancam bunuh, tentang arti keyakinan. Di tengah sitaan rumah, tentang arti keyakinan. Di tengah sitaan mobil, tentang arti keyakinan. Diberinya hutang, saya hadirkan di hadapan kawan-kawan sekalian. Inilah sahabat saya, adik saya, guru saya. Keluh kesah, tak pernah ada kata putus asa. Di tengah guncangan permasalahan bisnis yang diterima, ia hadapi dengan seksama. Di tengah ujian sakit yang mendera, ia hadapi dengan kata ikhlas yang sempurna. Anak muda yang produktif dan selalu menginspirasi ini bermetamorfosa menjadi guru kehidupan yang tak kenal kata menyerah. Inilah guru kita, Dewa Eka Prayoga.
akan ada di antara kita yang hadir di sini yang punya impian tapi sulit untuk diraih. Akan ada di antara kita yang hadir di sini yang memiliki masalah yang berat untuk terpecahkan. Berat karena terjerat, sulit karena terhimpit, mustahil karena penuh dengan keterbatasan. Saya pribadi di usia yang hari ini baru menginjak 25 tahun mengalami setidaknya episode kehidupan yang penuh dengan kemustahilan. Ada 3. Pertama, ketika saya harus mengalami situasi kondisi ditipu oleh partner saya sendiri dan menanggung kerugian hampir 8 miliar 18 hari pasca nikah. Bisa Anda bayangkan pasangan Anda sendiri yang Anda nikahi yang dicita-citakan ingin hidup bahagia justru malah jatuh, dicaci maki, dipojokkan, diancam penjara, diancam dibakar rumahnya dan segala macam. Itulah yang saya rasakan ketika itu. Episode kehidupan kedua adalah ketika saya harus terdampar lumpuh 3 bulan di rumah sakit, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa, tidur ranjang, kencing di ranjang, bahkan mohon maaf pup pun di ranjang, tidak bisa bergerak. Bahkan untuk memberikan kode kepada suster ataupun dokter hanya sekedar kepanasan karena ruangan AC-nya kurang dingin, itu sulit. Itulah episode kehidupan kedua saya, di mana harus terdampar dan terbaring lumpuh. Dan episode kehidupan ketiga adalah ketika dokter membiarkan saya pulang dan memvonis bahwa Pak Dewa harus istirahat minimal 1-2 tahun untuk bisa kembali berbicara, untuk bisa kembali bergerak, untuk bisa kembali berjalan dan melakukan aktivitas lainnya seperti orang sehat pada umumnya. Tapi hari ini Allah menunjukkan sebuah keajaiban, bagaimana Allah memberikan saya kekuatan dengan doa kawan-kawan semua tanpa harus menunggu 1 tahun bahkan 2 tahun. Dalam hanya 5 bulan saya bisa berbicara dengan lancar, saya bisa berdiri, saya bisa berjalan, bahkan saya sekarang bisa berdiri di hadapan kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf karena saya tidak bisa memberikan materi dalam kondisi berdiri. Seperti halnya beberapa tahun yang lalu, seperti halnya ketika saya ngisi seminar, biasanya saya melakukannya dalam kondisi berdiri. Tapi karena kondisi kesehatan tidak memungkinkan, kemungkinan saya duduk. Nggak apa-apa ya? Apa? Oke. Hadirnya saya di sini bukan untuk memberikan ilmu, wawasan ataupun pengetahuan yang berharga buat kawan-kawan sekalian. Mungkin Anda sudah belajar tadi banyak dari Mas Otto Sugiharto, ya. Anda juga sudah belajar dari Coach Fahmi. Beliau berdua orang yang luar biasa, inspirasi saya juga. Ya, saya di sini hanya sekedar ingin berbagi cerita, ya, tentang memang yang saya alami selama ini. Ketika waktu itu Mas Randy kontak saya, Kang Randy kontak saya, dan benar kata Kang Randy, ketika saya dikontak, kondisi saya ketika itu belum bisa ngapa-ngapain, ngomong juga belum bisa, jalan juga belum bisa, jangankan jalan, berdiri juga belum bisa, bahkan duduk gini sakit. Tapi saya bilang ketika beliau, wah aku kasih panggung tanggal 4 Maret, saya bilang ya insya Allah bisa, saya bilang. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa hadir di hadapan kawan sekalian. Ketika bulan Januari kemarin, jujur saya belum menyiapkan materi apapun untuk isi hari ini. Katanya Kang Randy, Kang apa materi saya? Biasa Anda tahu lah ya, kalau Anda ngikutin grup saya di grup Facebook Jago Jualan, yang saya sampaikan adalah tentang jualan, tentang copywriting, marketing dan lain-lain. Karena itulah ekspektasi saya. Gitu. Tapi untuk hari ini kata beliau, bicaralah dari batinmu, gitu.
terus ceritakanlah apa yang kamu sampaikan. Dan beliau memberikan masukan bicara tentang episode melawan kemustahilan. Ya, saya pikir yaudahlah, nggak apa-apa. Saya bukan ustadz, saya bukan seorang motivator, saya bukan orang inspirator. Saya hanya memang pengusaha yang berprofesi sebagai sampingnya sebagai internet marketer. Tapi ya kalau disampaikan suruh bercerita tentang kehidupan, insya Allah saya sanggup. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kawan-kawan sekalian, tadi di 2 guru pertama mereka telah menceritakan bagaimana kisah hijrahnya dari dunia kegelapan ke terang benderang, suatu hari. Coach Fahmi juga menceritakan bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang luar biasa dalam perusahaan kita, gitu. Nah, hari ini bagi Anda yang saat ini mungkin mengalami sebuah problematika kehidupan, entah itu rumah tangga yang rentan akan perceraian, ya, entah itu mungkin bisnis yang omsetnya terus anjlok, gitu ya, atau mungkin karyawan yang susah diatur, atau mungkin hubungan rumah tangga dengan orang tua yang kurang harmonis. Saya ingin cerita tentang bagaimana saya melalui episode kehidupan saya dari yang episode 1 tadi sampai ketiga sampai hari ini. Oke. Saya menamakan materi hari ini dengan sebutan melawan kemustahilan. Slide-nya boleh tapi di sana kawan-kawan bisa saksikan bagaimana selama, ya mungkin saya yakin lah, saya yakin di antara kawan-kawan yang hadir ada lebih banyak cerita yang ceritanya itu lebih ekstrim, lebih dramatis, lebih menyedihkan dibandingkan saya. Saya yakin banget. Cuman ketika dikasih panggung untuk bercerita, ya apa salahnya. Nah, kawan-kawan sekalian, jujur ya, saya mau bersama Kang Randy sejak tahun 2012 kalau nggak salah, 2011 kalau nggak salah. Ya, ketika itu saya kontak beliau pertama kali adalah pas bangkrut. Itulah pas bangkrut saya kontak gitu. Waktu itu saya ketemu dengan beliau pada saat training di Bogor, ya. Ngobrol-ngobrol, nggak terlalu akrab. Pas saya bangkrut, akhirnya saya kontak beliau dengan cerita yang tadi Kang Randy sampaikan. Dan situ saya jatuh, ya. Saya bingung bagaimana harus bangkitnya seperti apa dalam kondisi yang baru saja nikah, gitu. Nah, Anda lihat bahwa di sana melawan kemustahilan, menguji keimanan, menyebut keajaiban. Coba saya tanya, tolong jawab dengan jujur brutal, ya. Dengan nggak ada yang lihat Anda kok, ya. Jawab dengan jujur brutal. Pertanyaan saya, siapa di antara kawan-kawan yang saat ini hadir yang merasa punya masalah tapi kok nggak selesai-selesai, ya? Yang merasa punya masalah kok nggak selesai-selesai? Yang punya impian kok kayaknya nggak, sulit banget tercapai, ya? Yang nggak angkat tangan, ya? Nah, oke. Memang ya, saya tahu perasaan Anda ketika Anda punya mimpi yang besar, omset 1 miliar, 10 miliar, 1 triliun, gitu kan. Orderan sehari sekian bungkus, sekian eksemplar, sekian piece, tapi nggak pernah tercapai. Kata motivator, kita harus bermimpi besar, gitu. Ketika kita bermimpi besar, kenyataannya tidak pernah tercapai, gitu kan. Saya pernah merasakan kondisi seperti itu. Atau ketika Anda memiliki masalah yang rasanya kok kayaknya nggak ada jalan keluarnya, gitu. Susah banget nih keluarnya, gimana nih? Kayaknya karyawan tiap kali datang bulan depan keluar, gitu kan. Atau misalkan ketika omset udah ikutin training dimanapun, ikut seminar, ikut baca buku, kok gak naik-naik. Atau rumah tangga yang cekcok terus, gitu kan. Saya juga pernah merasakan itu, ya. Bahkan sebelum menikah, saya hampir gak jadi nikah, gitu ya. Sekali lagi, sebelum menikah, seminggu sebelum menikah, seminggu sebelum menikah saya hampir gak jadi menikah karena beberapa hal. Dan setelah menikah malah jadi musibah, gitu ya. Ini kayaknya kok gini banget sih, gitu. Dan saya banyak kejadian yang memang rasanya kok kayaknya Allah nggak adil, gitu, nggak adil, gitu ya. Kok kayaknya apa salah saya, gitu. Dan akhirnya saya menemukan sebuah formula, dan formulanya itu justru sangat dekat sekali, gitu ya. Yaitu dari guru saya sendiri, Kang Randy Saputra. Tepuk tangan untuk Kang Randy Saputra. Nah, Anda bisa perhatikan, orang-orang yang saat ini putus asa, kebanyakan mereka sebenarnya bukan salah di teknis, ya, bukan salah di strateginya, bukan salah di langkah ataupun actionnya. Yang salah pada mereka adalah dari segi keimanannya, betul? Ya, setuju ya? Bayangkan teman-teman sekalian, ketika saya bertemu dengan guru saya ketika itu, dan dia cerita, kondisi terpuruk kita adalah kondisi ketika kita tidak punya apa-apa. Dan kondisi ketika kita tidak punya apa-apa, disitulah keimanan diuji. Ya, sekali lagi,
ketika kita tidak punya apa-apa, disitulah keimanan diuji. Anda sekarang tidak punya uang, Anda sekarang keluarga hampir pisah gitu kan. Anda sekarang karyawan masih dikit, pelanggan masih dikit dan segala macam. Uang nggak ada misalkan, atau uang masih punya lah ya katakan, masih bisa bergerak kalau masih punya segalanya. Tapi ketika kondisi Anda tidak punya apa-apa lagi, ya uang udah nggak ada, ya teman udah nggak ada, kepercayaan udah nggak ada, dan orang-orang yang terdekat sudah menjauh, disitulah itu keimanan kita diuji. Apakah kita ingin mengutuk Allah dalam artian kenapa saya? Kata Allah bisa aja kan, kenapa enggak gitu ya, ya kan? Atau kita justru malah semakin yakin dengan keajaiban yang akan Allah hadirkan. Di situ saya malah berpikir, oke lah, saya yakin Allah punya maksud. Saya hadapi itu kejadian semuanya, dan saya akhirnya mengerti kalimat ini, ya, bahwa kata mustahil hanya ada pada orang yang tidak percaya dengan kebesaran Tuhan. Ya. Tadi mungkin Anda merasa kok kayaknya mudah banget ya Mas Aktuari melunasi hutangnya yang bermiliar-miliar itu dalam waktu cepat. Gitu kan? Kok kayaknya mudah banget ya Coach Fahmi membangun perusahaan di mana-mana, ratusan cabang, bahkan kos-kosan juga banyak. Kok gampang banget? Kok kayaknya aku sulit gitu. Pernah ngerasain kayak gitu kan? Pernah kan? Nah, itulah keadaan ketika kita ya tidak ada keimanan di situ. Ketika kita punya keimanan, yakin dengan kebesaran Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Penyayang, Allah Maha mengayakan, kaya dan mengayakan, nggak ada yang mustahil di dunia ini, benar nggak? Itulah yang terjadi, ya. Dan saya di sini semakin diyakinkan ketika menemukan banyak hikmah kehidupan yang disampaikan oleh guru kita semua, Kang Randy Saputra. Ya, jadi sebenarnya ini alasan saya malas buat materi sebenarnya. Jadi saya bilang, Kang Randy, Kang, aku minjem materimu ya. Yang mana Pak? Ya, yang mana aja? Yang ini. Oh udah, nggak apa-apa, silakan aja sampaikan. Akhirnya saya memang ya materi ini yang memang mengubah paradigma dan mindset saya. Ya. Anda mungkin merasakan bagaimana seorang member SBDKK ketika Kang Randy ngomong, energinya luar biasa terpancar, benar ya? Anda mungkin merasakan ketika Kang Randy berdiri di sini ngomong, energinya nyetrum ibaratnya ya. Benar ya? Saya berbeda dengan Kang Randy, saya tidak bisa menyetrum Anda dengan sebuah storytelling yang memang membuat Anda menangis ataupun membuat Anda tergerak, saya tidak bisa seperti itu. Tapi saya ingin menyampaikan tentang apa saja yang sekiranya saya lakukan selama episode Melawan Kemustahilan ini. Boleh? Boleh? Mau tahu? Yang mau angkat tangan? Tepuk tangan yang paling untuk Anda semua. Oke, yang pertama adalah tentang hikmah dari kisah Safa Marwah. Ya, saya rasa kawan-kawan sudah paham, sudah melotok berarti bagaimana seorang Siti Hajar yang ketika itu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan persediaan pangannya habis gitu kan. Hingga pada akhirnya dia butuh air, Siti Hajar lari-lari, Safa Marwah bolak-balik sampai berapa kali? 7 ya, sampai 7 kali. Dan akhirnya muncratnya di mana? Di kaki Ismail, benar ya? Itulah air Zam-Zam. Inilah kisah Safa Marwah. Cuma saya nggak akan ceritakan itu lagi karena Anda sudah semuanya tahu. Tapi saya akan ceritakan bagaimana episode ini kehidupan saya lalui dengan kisah ini, gitu ya. Oke, kembali lagi. Tahun 2012, pasca nikah 18 hari saya bangkrut, ya. Dan di situ ibaratnya apa ya? Celah perpisahan itu banyak, gede banget, ya. Dalam artian keluarga saya banyak menyalahkan istri saya. Ini gara-gara istrimu, segala macam ya. Ini gara-gara dia, segala macam. Bahkan hampir kita pisah gitu kan. Tapi untungnya sih saya selalu membersami saya sampai sekarang ya. Dan di saat itu saya berpikir apa yang harus saya lakukan agar masalah saya ketika itu adalah bisa membayar kerugian nyampe 8M. Sekali lagi kerugian, bukan hutang ya. Saya ini duit orang lain. Beda ceritanya ketika kita sekarang hutangnya duitnya jelas gitu ya. Kan rata-rata kayak cerita Mas Sabtuari tadi, dia hutang kemana gitu ya, di bank atau misalkan di orang, jelas ada fisiknya, ada rumah, ada mobil, ada yang lain-lain, bener ya. Kalau saya nggak ada fisiknya, hutang 8M nggak jadi apa-apa ya, karena duitnya nggak ada, duit orang lain kok gitu. Tapi dengan saya dengan pasrah, dengan ridho gitu ya, oke lah, hutang ini saya tanggung, saya akan kembalikan secepat mungkin semampu saya bilang. Dan situ saya mulai berpikir apa yang saya lakukan. Ketika dapat kisah Safa Marwah dari Kang Randy, saya mikir, apa yang bisa saya lakuin?
Siti Hajar ketika itu lari, muncratnya di mana gitu kan. Ya udahlah, ketika itu akhirnya saya berpikir udahlah, saya gerak aja. Yang penting gerak. Apa yang saya lakukan? Saya jualan ceker. Jualan makanan di ceker gitu ya, ceker pedes gitu ya. Bisa Anda bayangkan jualan ceker harganya 10.000 kawan-kawan sekalian. Harganya 10.000 rupiah, HPP-nya kurang lebih 5.000 ya, 4.000-an kalau salah 5.000 lah. Jadi profitnya berapa? 5.000. Gross profitnya berapa? 5.000 ya. Gross profit 5.000. Kira-kira mungkin nggak nyampe angka 8M? Mungkin nggak? Nggak mungkin, bener nggak? Sekian pakai logika tuh, duitnya dari mana gitu kan? Aduh, nggak mungkin kayaknya. Tapi dengan kisah Safa Marwah, saya dengan penuh keimanan, saya bertemu partner saya, Mas Mirza, ya di sini juga Mas Mirza hadir. Mas, ayo bareng-bareng kita bisnis bareng untuk jualan ceker, saya bilang. Kita jualan ceker berhari-hari, bahkan ketika itu usia kandungan istri saya sudah hampir 6 bulan, udah kondisi gendut gitu ya. Maksudnya masak pagi-pagi. Tiap pagi, tiap subuh, udah pada subuh pulang dari masjid, dia masak, kami ke pasar, udah dari pasar ke masjid, siangnya kita nganter sama Mas Mirza, naik motor butut ketika itu, keliling-keliling Bandung. Sampai suatu ketika saya ingat ada seorang konsumen ya, yang kita tuh nganter, kalau mungkin dari orang Bandung tahu ya, kita nganter dari Geger Kalong ke Cibiru. Seberapa jauh itu? Jauh ya? Geger Kalong ke Cibiru. Hanya untuk mengantarkan satu pesanan. Profitnya berapa? 5.000. Ya, saya nganter set, oke, catat lumayan dapat omset 10.000. Ya. Terus dari situ saya lanjutin nganter ke Cimahi. Cibiru ke Cimahi yang seorang kata, nganter lagi jauh. 2 pesanan, omset 20.000. Dan yang paling kesel ada satu porsi yang kita lupa sampaikan ke orang yang daerah Buah Batu. Ini mungkin hanya itu orang Bandung ya. Dari Cimahi saya ke Buah Batu. Dengan Mas Mirza saya nyetir karena saya yang memang bisa tahu daerah. Mas Mirza dari belakang megang pesanan-pesanan di belakang ya. Kita jalan ke daerah Buah Batu, pas sampai ke rumahnya nyari. Dulu gak segampang sekarang ada Waze ataupun Google ya. Dulu tuh pusing kita bawa peta. Di mana ini? Wah, udah pusing, nanya-nanya, nyasar-nyasar. Pas udah nyampe, Kang, nggak jadi Kang, kelamaan udah dingin katanya. Allah ya, udah lama jauh-jauh kemana-mana yang pas nyampe sana, Kang, Mbak ini pesannya nggak jadi, nggak mau bayar, kelamaan sih, saya tunggu dari jam 4, kenapa baru nyampe setengah 6 katanya. Ya, demi satu pesanan. Dan saya bilang, udahlah Mas, nggak apa-apa, yuk balik lagi. Malam-malam saya nyampe ke rumah saya di Geger Kalong. Ketika itu harus mengantar pesanan lagi, malam-malam ada yang pesan. Ini Mas dekat daerah Sukajadi. Yaudah kita jalan aja. Kayaknya nanti juga jam 7 nyampe. Kita jalan, udah pada maghrib, hujan gede, hujan-hujanan ya. Dan tanpa jas hujan ya. Karena memang nggak ada uang untuk beli jas hujan. Akhirnya kita hujan-hujanan ngantar ke daerah sana. Pas ngantar ke daerah sana, ternyata memang pokoknya susah gitu. Sampai hanya untuk mengantar satu pesanan kita butuh waktu 2 jam. Saya lebih hanya mengantar satu pesanan dengan profit 5.000 rupiah, kita butuh waktu 2 jam. Dalam sehari kita terjual mungkin kurang lebih 5 sampai 10 piece. Berapa omset saya? 50. Kalau 10 berapa? 100.000, benar nggak? 10.000 dikali 100.000. Kalau ngitung 100.000, 8 yang dibagi 100.000 berapa tahun? Sampai kiamat, benar nggak? Benar nggak? Iya, gak masuk akal. Gak masuk akal sampai kita tuh di rumah ya, istri saya luar biasa dari segi manajemen keuangannya. Ngaturin tuh pakai Rostaton yang Melvin itu, wah ini gimana uang, waduh, jika uang 500 gak ada hilang, wah gak boleh hilang ini, wah luar biasa. Tapi dengan disitu teman-teman sekalian, saya yakin dengan bergerak hal kecil saja, itu mungkin duitnya bukan di sini gitu, ngerti saya. Tapi tugas kita yang punya masalah adalah terus bergerak, jangan diam doang. Ya, saya kalau pas waktu itu belum bergerak, kalau saya diam gitu ya. HP itu gemeter, susahnya apa sih? Perasaan itu beda gitu. Kan beda ya kalau kita sekarang gak ada masalah, HP gemeter kemungkinan teman atau mungkin customer, bener ya? Sekarang tuh kalau misalkan HP investor. Pas ngechat assalamualaikum udah deg-degan. Itu maksud saya. Bagi Anda yang mungkin punya utang ditagih mungkin kayak gitu. Assalamualaikum namanya udah kelihatan ya, guys ditagih ini kayaknya. Bener enggak? Padahal assalamualaikum loh. Padahal kita jawab waalaikumsalam, bener.
Ini enggak beda, rasanya beda. Terus pas cuman nulis Bismillah, kita ambil status dianya pengen social proof kawan-kawan sekalian. Alhamdulillah ceker kita laris segala macam. Ada yang komen, Alhamdulillah investor yang komen. Wah kode, ini tuh saya. Kode kan, aduh, wis kena. Makanya semenjak itu lihat, siapa yang di sini aktif ngikutin Facebook saya sejak tahun 2012 angkat tangan? Ada? Gak akan ada, satu orang, dua orang, gak akan ada. Saya baru aktif di Facebook 2014. Kenapa kira-kira? 2014 saya sunyi teman-teman, gak ada aktif Facebook-Facebookan. Facebook buat satu sedikit komen, wah tak, oh bulit balikin, gak kuat mental. Beneran, makanya saya aktifnya di Twitter, bener gak? Twitter gimana kalau ada komen? Ya kalau gak dibalas gak akan kelihatan, bener gak? Kalau di Facebook, waduh, tagih semua. 600 orang orang sekalian, semua investor saya waktu itu. Bayangkan kalau satu bos status, social proof tujuannya gitu ya, corporate selling gitu ya. Wah, rame update satu, set, tagihannya semua, jelek nama baik kita. Makanya saya nggak aktif. Tapi ketika itu kawan-kawan sekalian dengan hikmah sofa marwah, yang penting bergerak, yang penting apa? Bergerak, action aja. Jangan, nanti kan kayaknya mustahil, gak mungkin saya sekarang utang 1 M, kayaknya cuma jualan coklat, apa jualan pisang, gak mungkin. Nah itulah, gak mungkin itu yang kita menghambat untuk bergerak. Nah sekarang gerak aja dulu. Gerak aja dulu. Kan kayaknya gak kelihatan ya, gerak aja dulu, action aja. Ya. Karena nanti jalan keluar, pasti datang pas di tengah jalan. Ya. Jadi hikmahnya sofa marwah kan kawan sekalian dalam kisah dan episode kehidupan yang mungkin sering kita lalui adalah ini. Apa? Yang pertama apa? Terus bergerak. Ya. Ketika saya diam, wah udah susah. Ada yang tahu doa yang sering kita panjatkan ketika kita punya utang banyak apa? Selain yang doa yang disampaikan sama Mas Altori apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal wa a'udzubika minal jubli wal wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Apa semua punya utang semua berarti. Coba Anda artikan ke kawan sekalian. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ham itu bingung, hazan itu sedih. Azal tak berdaya gitu kan. Kasal, malas, bener gak? Pengecut, itu ditelepon gak diangkat gitu kan. Terus bakhil, mau sedekah gak bisa gitu kan. Itulah kondisi orang yang punya utang banyak. Dalam doa itu tergambarkan sangat jelas. Maka ketika kita diam gak bergerak, itu yang terjadi kan Mas. Diam, aduh sudah pengecut ngangkat, susah. Saya punya tetangga di rumah mertua saya di Sumedang yang utangnya itu gak seberapa dibandingkan dengan saya ketika itu. Gak nyampe 50 juta. Tapi dia gak bisa keluar rumah, gak berani sholat jamaah di masjid, diam di kamar. Saking terkungkungnya dengan kondisi utang tersebut. Ya, cuman gak nyampe 50 juta kan. Tapi dia diam di rumah, ya kayak gitu terjadi. Maka saya lakukan ketika itu gak mau diam di rumah. Saya jalan aja. Saya pernah jalan dari Geger Kalong itu sampai ke bawah, daerah KFC bawah, ya kalau misalkan tahu, itu jalan berkilo-kilo. Yang penting saya gak di rumah gitu. Kalau saya di rumah makin mampus nih gue gitu. Pasti saya energinya negatif. Saya keluar, saya pernah di dompet cuma 7.000 rupiah, mikir aja di masjid itu. Ya Allah ini anak orang gimana sih istri saya gitu. Ini gimana gitu kan, makan juga gimana. Ya udahlah saya alhamdulillah ketika itu mindset bisnis saya udah benar ya. Saya nggak pernah melakukan yang namanya pinjaman untuk menutupin utang. Jadi ketika itu mikirnya saya harus jualan. Jualan apapun aja. Apapun yang bisa dijual. Nah ketika itu terpikirnya harus jualan makanan karena yang bisa dilakukan oleh istri saya adalah masak. Ya udah saya jual makanan aja. Itu sofa marwah. Ya, yang pertama adalah terus bergerak. Yang kedua actionnya sederhana aja, jangan ajaib-ajaib lah. Ya. Sekarang misalkan pengen hadir seminar baru apa? Yang sederhana dulu. 100 orang dulu lah, boleh tepuk tangan. Yang sederhana aja. Ya. Apalagi yang sederhana, nge-tweet, buat status Facebook. Alah sotoy, buat status Facebook edukasi segala macam. Pasti kalau niatnya negatif pasti gitu komentarnya. Tapi coba niatnya kita positif. Semoga dengan adanya tweet sederhana ini yang sekian karakter, ada orang tergerakkan hatinya, berubah pemikirannya kan lumayan. Action sederhana aja. Itu yang saya lakukan orang sekalian. Yang pertama, sofa marwah. Yang kedua, episode kehidupan yang saya lalui bisa juga Anda lakukan, yaitu ketika saya mendengar kisah tentang ini dari Randy juga. Ya, sekali lagi ini semua materi Randy loh. Yang kedua adalah tongkat Musa, teman-teman sekalian. Kisah sederhananya adalah ketika waktu itu Nabi Musa dikejar oleh pasukannya Firaun dan teman-temannya gitu ya.
ketika dihadapan dengan laut, yang dia bingung mau kemana lagi ya. Apa yang dilakukan? Tongkatnya dipukulin tanpa banyak protes, tanpa banyak bertanya, jebret langsung terbelah jalan. Nah karena ini sering sampaikan bahwa solusi itu dekat. Solusi itu apa? Solusi itu dekat. Nah setelah dapat ilmu ini, kalau sekarang saya mikir, apa ya tongkat Musa saya? Jadi mikir ya, apa tongkat Musa saya? Mikir. Sampai suatu ketika saya alhamdulillah bersyukur banget dibersamai oleh orang-orang yang luar biasa positif ketika itu. Saya punya mastermind di Bandung. Ya, mastermind di Bandung, mastermind itu kelompok kecil orang-orang positif di dalamnya. Ketika itu anggotanya adalah saya, Kang Randy Saputra, Mas Mirza, Mas Surya, si Pak siapa satu lagi saya lupa namanya, dan yang terakhir adalah Kang Nugi. Nah, kebetulan Kang Nugi ada juga di situ ya. Ada ya? Tuh. Ya, boleh tuh Kang Nugi. Jadi, pas saya tahu kemarin pas ngelihat saya tanya Kang Randy siapa PJ acara ini untuk masalah acara, ternyata Kang Nugi. Ini seakan-akan kayak skenario Allah juga gitu. Saya di depan, ada Kang Randy, ada Kang Nugi, ini kisah saya semua gitu. Nah ketika itu di rumah Kang Nugi, bayangin ya, orang kesulitan gitu ya, datang ke rumahnya, mastermind, saya nanya pertanyaan bodoh kalau sekalian. Coba tebak apa yang saya tanyakan Kang Nugi. Kang, kira-kira menurut Akang apa ya potensi bisnis yang bisa ngasilin 8 miliar per bulan? Gitu. Gila gak? Kang Nugi coba ceritain. Wah, kamu ini kalau saya tahu saya duluan bisnis itu. Gitu. Bener. Saya kan, ya juga ya, bener juga gitu. Kalau gua tahu gua duluan gitu. Ya juga ya. Ya mungkin saking pusingnya ketika itu. Nah ngobrol-ngobrol dalam mastermind kita saling bertukar energi positif. Sampai suatu ketika Kang Nugi ngasih saran. Wah, gimana kalau kamu nulis buku aja? Buku apa Kang? Saya kan lagi bangkrut nulis buku. Ya tulis tentang ilmu yang kamu, tentang hal-hal yang kamu lakukan itu supaya jadi ibroh pelajaran hikmah untuk kawan-kawan di Indonesia. Kang Dwi kayak gitu. Enggak, jangan ngelawan, enggak. Gimana menulis lagi bangkrut, lagi stres, mau konsentrasi gimana nulis? Saya bilang. Udah, saya tolak. Saya pulang di rumah masih jualan ceker. Nah, jualan ceker terus ini kayak lebih pasti walaupun ya nggak pasti juga. Nah, ketika itu di rumah ya saya dengan Mas Mirza, alhamdulillah Mas Mirza terus membersamai saya. Tepuk tangan buat Mas Mirza ya. Kalau Mas Mirza bukan ya. Oke. Nah itu dia bilang, Mas, gimana kalau misalkan idenya Kang Nugi Mas lakuin aja? Yang mana Mas? Yang nulis buku itu loh. Enggak, saya gak enak nulis bangkrut tuh gak enak gitu loh maksudnya. Ya bisa jadi kan niatnya rubah, niatnya untuk mengubah pemikiran ke orang-orang supaya gak ngalamin kayak Mas ini gitu. Oh gitu ya? Yaudah deh boleh. Apa ya? Yaudah kita kasih target ya, kasih deadline. Saya di coach sama Mas Mirza. Pokoknya seminggu harus jadi. Wah gila loh, seminggu harus jadi sekian. Pokoknya Mas setelah sholat tahajud malam nulis buku sampai subuh kita ke pasar masak, siang besoknya gitu lagi. Terus-terusan sambil nulis gitu kan. Saya siap deal, siapin aja, deal aja lah. Saya nulis karena kebetulan waktu itu saya pernah nulis buku pertama, ya. Jadi nulis buku pertama judulnya How to Get the Future dan alhamdulillah laku juga, ada 3.000 exemplar ketika itu. Dan kayaknya ada potensi di situ gitu. Nulisnya kok bisa cepet gitu kan. Yaudah akhirnya saya nulis. Singkat cerita tulisannya ini jadi, ya. Buku ini jadi 7 bab, ya. Judulnya adalah 7 kesalahan fatal pengusaha apa? Ada yang punya di sini, ada yang baca nggak? Udah baca ya? Ada pasti tahu lah. Itu ditulis hanya dalam waktu 7 hari kalau sekalian. Emosional banget, ya. Bahkan saya sempat ketemu Ustaz Yusuf Mansur, dia baca bukunya. Saya lihat sekilas kayaknya ini buku ditulisnya ya sambil mewek ya, sambil nangis ya. Ya saya kok tahu ya, kelihatan kayak bahasamu gitu. Saking emosionalnya, gitu. Saya tulis 7 hari selesai. Nah, kira-kira ngasilin duit gak kayak gitu? Saya nulis buku tuh ngasilin duit gak? Duitnya dari mana gak? Saya mikir, oke, buku udah jadi. Terus jualnya gimana? Terus nerbitinnya gimana? Modalnya kayak gimana? Masuk penerbit mayor, kayaknya waktunya lama. Kalau mau buat sendiri, duitnya dari mana? Tabungan harus habis semua. Mobil, udah punya mobil harus jual. Punya tabungan untuk haji harus jual. Cairkan, bayar ke investor. Semua habis. Langsung ide gendeng saya muncul di situ pertama kali ya. Kan? Saya punya temen nih jago desain. Mas, bisa desainin buku saya gak? Yang mana Mas, judulnya apa? Ini, nanti namamu saya masukin di buku saya. Kan lumayan tenar nanti gitu. Padahal kan betul laku, bener gak? Oh iya Kang, ya siap. Akhirnya dia tulis kan, dia buat cover desain, ada 3 cover, saya pilih yang hitam supaya menunjukkan masa kelam gitu lah. Ada filosofinya kan. Nah dari situ akhirnya, terus cover udah jadi. Duitnya mana?
Udah, saya aktif di Twitter ketika itu. Langsung upload di Twitter, aktif apa di BB, jadiin DP BBM gitu. Open pre-order apa? Open pre-order. Saya ngitung, Mas tolong cari percetakan ke Mas Mirza yang sekiranya harganya miring banget, kosnya murah banget, tapi bisa kualitas terbaik. Langsung kita nyari-nyari ke daerah Rancaekek, kemana, keliling-keliling. Dapat satu buku itu harga HPP-nya Rp8.000. Ya, 8.000, cetaknya itu 3.000 supaya minimal standar cetak segitulah. Berarti 8.000 dikali 3.000 berapa? Hitung-hitung 24 juta ya, bener ya? Bener kan? Jangan tunjukkan kebodohan saya dalam itu. Bener ya? 24 juta, ini saya mikir, oke 24 juta kita jual harga buku 60.000, saya bilang. 60.000 harus kejual berapa supaya dapat 24 juta? Hitung berapa eksemplar? Hitung, percayalah segitulah ya kira-kira. Nah, segitu, otak jualan saya mulai terlatih karena dulu saya basicnya network marketing, MLM yang memang jualannya gila-gilaan gitu. Jual pre-order lewat Twitter, lewat BBM, kita jual, terkumpul lebih dari budget yang dibutuhkan 24 juta. Bahkan terjual hampir 3.000 eksemplar. Ya. Artinya 60.000 dikali 3.000 itu hampir berapa? Segitulah ya. Kayak puluh ratus juta lah gitu. Dan akhirnya terkumpul. Oke, sip, kita buat ini aja, kita buat cetak. Akhirnya kita cetak, kita distribusikan. Di sini saya berpikir, ternyata saya bikin merenung, bertafakur gitu kan. Bahkan ada sebuah satu hadis atau apa saya lupa. Tafakur saatin khairun min ibadati sanatin. Ya, berpikir sesaat, sejenak, sejam itu lebih baik ibadah 1 tahun, lebih baik daripada ibadah setahun. Maksudnya apa? Terkadang kita berpikir mikir gitu kan. Nah, dalam hal ini tokat Musa saya apa? Tafakur itu. Bisa jadi tokat Musa saya adalah apa? Nulis, teman-teman. Wah, bisa jadi ini Mas. Yaudah Mas, ini aja kita seriusin dunia penulisan. Yaudah, akhirnya kita sampai sekarang buat banner store, penjualannya setiap hari launching 10.000 lebih, segala macam. Alhamdulillah. Awalnya dari mana? Dari tokat Musa kalau sekalian. Gak ada yang percaya. Nah sekarang kalau sekalian, misalkan Anda sekarang dalam terlilit utang yang banyak, masalah yang pelik gitu kan, terus impian yang besar sulit untuk diraih, cari tokat Musanya kalau sekalian. Terus bergerak Safa Marwah, sekarang pikirkan tokat Musanya apa. Dan Anda gak bisa niru orang lain. Misalkan, kayaknya Kang Diwani dapat sekian kok, dapatnya gampang banget. Nulis itu namanya nyontek, gak bisa, rezeki orang beda-beda. Saya ketemu orang sukses, luar biasa kalau sekalian. Ada penulis buku yang dia tuh memang rezekinya itu di buku gitu. Ada yang nulis buku sampai difilmkan, ada yang nulis buku difilmkan agak susah juga gitu. Ada yang memang di seminar publiknya laris tapi seminar korporatnya nggak laris. Ada faktor rezekinya itu beda-beda tiap orang. Saya ngobrol sama si Ipo, sama kawan-kawan sekalian ngebahas tentang ini gitu. Ternyata benar. Mas Ipo cerita ke saya, wah aku tuh ya bisnis restoran semuanya tutup, nggak ada bakat saya jual makanan gitu. Mas Ipo cerita ke saya, gitu ya, aku juga sama. Berarti faktor kliknya bukan di situ. Nah sekarang faktor klik itu apa? Tokat Musa kalau sekalian. Tokat Musa itu apa? Solusi itu apa? Dekat. Cari solusi terdekat. Kira-kira apa ya? Aku hobinya misalkan nyanyi, ya bisa jadi buat apa gitu. Saya hobinya masak, jual makanan, buat makanan segala macam. Saya ngajar, jadi pengajar dulu. Awal dari ajar bimbel tiba-tiba buat sekolah, gitu. Yang deket-deket aja. Kalau nggak dari diri kita, solusinya dekat di teman kita. Teman saya ini jualan herbal. Ya kita jadi reseller dia dulu. Gitu. Teman saya jualan salon. Kita jadi berpartner dengan dia dulu. Jangan langsung pengen gede-gede gitu. Anda harus punya mimpi yang sangat besar. Tapi langkah itu harus kecil, teman-teman. Dari yang terkecil. Gak bisa sekarang pengen omset sekian puluh M, tapi langkahnya pengen langsung gede gitu. Bisa-bisa dari tengah jalan bangkrut. Langkahnya harus yang terkecil. Termasuk ini, ya. Solusi itu dekat. Dan ingat, yakin sama Allah pas jalaninnya. Ya, sering-sering berdoa sama Allah di setiap malamnya, ya tunjukkan jalan yang terbaik buat kita gitu kan. Semoga yang setiap kita lakukan itu adalah memang Allah ridho dan yang terbaik buat kita gitu. Sama kayak dulu. Banyak yang nggak tahu, bisnis saya tuh kurang lebih total kalau dihitung-hitung ada 15 bisnis yang pernah saya buka. Ya, 15 bisnis yang pernah saya buka, 10 diantaranya bangkrut, ya, almarhum. Ya. Dan dari total itu pertama bisa bimbingan belajar, buka restoran, dapat dana lagi dari mahasiswa ketika itu jual di catering, bimbel, terus ternak domba, panuan segala macam apa, sakit, bangkrut, segala macam kalau sekalian. Nyarinya tuh di luar gitu, nyarinya tuh di luar. Kayaknya laris. Ngeliat sekarang kayaknya hitung-hitung kayaknya jualan digital, cuman dari 100 doang,
4.000 member dikali omsetnya 300.000, selisihnya 1,2 M. Wah, buat lagi kayak gitu kan panasan kan? Nah kita jangan kayak gitu, kita lalui yang punya sekarang apa itu jalanin. Serius ya, pasti dapat gede juga. Kebayang ya? Itu yang kedua teman sekalian. Jadi yang pertama adalah tentang Safa Marwah, yang kedua adalah tongkat Musa. Yang ketiga, ini juga keren deh. Tentang detonator kebaikan. Ya, ada yang tahu detonator? Detonator itu pematik bom, ya. Jadi bom yang bukan bom panci ya, bom beneran. Ya. Jadi bom yang bisa meluluhlantahkan suatu wilayah itu, pematiknya itu cuman kecil banget, kecil. Gitu. Kita tekan langsung wah gitu kan. Kalau anda suka nonton film action ya banyak lah kayak gitu kejadian kayak gitu. Nah, detonator itu kawan-kawan sederhana, sederhana. Tapi bisa membuat orang lain itu geraknya bisa membuat meluluhlantahkan banyak orang. Nah sama dengan detonator kebaikan kawan-kawan sekalian. Ya, kita melakukan hal yang sangat sederhana, tapi bisa memancing kebaikan banyak orang. Ketika itu saya mikir, apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa jadi detonator kebaikan? Yang saya lakukan ketiga adalah, pertama pasti nge-tweet. Ya. Nge-tweet terus, setiap hari cool tweet, bayangin, setiap hari cool tweet. Saksinya adalah Kang Randy ya. Wah kok kamu kok kuat tiap hari cool tweet? Ya saya tujuannya detonator kebaikan, lah sudahlah, cool tweet, moga ada yang tergerakkan, berubah dan segala macam. Karena apa? Dalam sebuah hadis mengatakan barang siapa menunjukkan sebuah kebaikan maka baginya pahala yang serupa dengan orang yang ditunjukinya. Enak kan? Cuma nunjukin doang orang kita malah dapat pahala pasif, bener ya? Itulah detonator kebaikan. Dan apa yang saya lakukan? Langsung saya kan berdoa dan saya datang ke guru saya. Apa pesan untuk saya? Gitu kan? Banyak-banyak bantu orang. Apa? Banyak-banyak bantu orang. Bantu orang lain dahulu, dibantu Allah kemudian. Sejak itu kawan-kawan sekalian, sejak dapat pesan itu, saya berdoa sama Allah, ya Allah hadirkan orang-orang yang bisa saya bantu. Yang dengan kehadiran saya ini, dirinya bisa berubah, hidupnya bisa berubah, dan menjadi lebih baik lagi. Langsung mustajab kawan-kawan sekalian. Dikabulkan. Dan guru saya bilang, wah kalau kamu sekarang hutangnya bagimu itu adalah kelas paus, karena setiap orang punya kapasitas dia yang berbeda. Kalau bagimu adalah kelas paus, 8M itu, cari orang-orang yang punya utang kelas kakap, sekian ratus juta gitu ya, sekian ratus juta gitu. Kalau kamu kelas kakap, cari orang yang kelas teri yang baru jutaan utangnya. Dan setelah kamu cari dan temukan mereka, bantu mereka. Dengan cara apa bantunya? Dengarkan mereka, bantu mereka ngasih solusi dan segala macam, terserah. Dengan uang tahu terserah. Yang penting mendidik mereka lebih baik lagi. Setelah dapat pesan kayak gitu, saya berdoa, dihadirkan dan mustajab. Singkat cerita, langsung orang-orang datang ke kantor saya dan kawan sekalian. Jadi ketika itu saya mulai buat usaha penerbitan saya itu yang sekarang namanya Bino Store. Langsung ada yang datang. Assalamualaikum. Ya, ada Kang Dewa. Oh saya sendiri. Oh saya nggak tahu mukanya. Datang. Ngobrol ya kan? Kang, saya dengar Akang ini ya buka konsultasi. Oh iya silakan. Dia nggak tahu saya punya utang kawan sekalian. Nggak tahu. Dia tahunya saya buka konsultasi gitu ya. Hanya dia datang konsultasi, Kang aku kan kesel banget punya utang 200 juta gini-gini dia. Oh dia sampai nangis itu ceritanya ya. Oh saya apa yang saya lakuin coba kawan? Apa yang saya lakuin? Simpel kan sekalian, saya tepuk pundaknya. Mas, tenang, utang saya 8 miliar ada teman. Wah, akan 8 miliar? Oh alhamdulillah saya masih kecil. Pulang dia langsung, wah ternyata. Teman-teman sekalian, gak ada yang pernah tahu loh kebaikan kita sekecil itu bisa berdampak luar biasa kepada orang lain. Saya pernah, ini terjadi juga sama saya. Suatu ketika saya ngumpul, ketika mastermind ketika itu saya lanjutkan cerita yang tadi dengan Kang Nugi, Kang Redi dan segala macam. Langsung Kang Nugi bilang, wah tuh gurumu yang itu dia gak tahu apa. Bilang kata tuh guruku bahwa kamu tuh gak pantas lo jadi coach katanya. Karena kan ketika itu saya buka konsultasi kan, buka jasa coaching juga gitu. Gak pantas jadi coach katanya. Bagi saya, guru yang itu yang bilang kayak gitu, itu bagi saya tuh udah kayak, oh itu guru gua banget gitu. Kok tega-teganya ngomong gitu ke saya? Ngerti maksud saya? Kamu gak pantas jadi coach, itu nusuk bro. Ya Allah, ya Robby. Gua apalagi nih yang harus apalagi gitu kan? Buka selain nulis buku, buka jasa konsultasi apalagi. Akhirnya saya pulang, saya datangin Kang Randy. Datangin di warteg ya kalau nggak salah. Di warteg, iya kan? Di warteg kalau nggak salah. Langsung kita makan. Kang, saya ceritakan tadi Kang, saya gini kata si ini, saya nggak cocok jadi coach, saya nggak bisa jadi konsultan, gini nggak pantas lah katanya gini. Apa yang dilakukan Kang Randy Kang?
Tahu nggak? Sama apa yang saya lakukan ke teman saya tadi. Ditepuk pundak saya. Wah, aku percaya kamu bisa jadi coach, aku percaya kamu bisa jadi konsultan, aku percaya kamu bisa memberikan manfaat banyak bagi orang lain. Dan aku percaya itu kamu harus bergerak menebar kebaikan dan segala macam. Sampai sekarang saya dengerin dia dan sekarang saya jadi coach beneran. Kebayang teman-teman. Kalau saya fokusnya hanya dengan bisikan syaitan yang mungkin itu terjadi pada guru kita yang lainnya, kan saya? Kamu gak pantas. Kan kita berhenti, udah nggak? Kayaknya iya kata coach yang itu kayaknya gak cocok, yaudah deh berhenti. Kan diem. Tapi dengan cuma sekali sentuhan, efeknya luar biasa kenceng. Gitu kan? Dan itu yang saya alami dan saya lakukan kepada orang lain. Pernah suatu ketika, ya saya juga itu ya buka konsultasi segala macam. Akhirnya saya ada teman yang mau percayakan ke saya. Akhirnya kita sama Mas Mirza, saya dengan Mas Mirza pergi ke Surabaya. Ada klien 9 orang. Ya, bahkan di sini juga salah satunya kliennya ada di sini, Mas Gopal yang akhirat. Nah, kita itu boleh tepuk tangan Mas Gopal ya. Mas Gopal tahu lah dengan kawan-kawan yang dari Surabaya lainnya. Ketika itu saya lagi susah, tapi saya dengan itulah karena saya ingin jadi direktur kebaikan untuk bisnis mereka gitu kan. Yaudahlah saya datangin, saya coaching. Kontak 6 bulan kalau nggak salah, kontak 6 bulan. Kita dibayar kurang lebih hanya sekitar nggak nyampe 20 juta. Ya, bayangin. 6 bulan gak nyampe 20 juta dan kita megang 9 klien bukan 1 kawan-kawan. Jadi setiap sebulan sekali saya datang ke Surabaya nge-coaching 9 klien. Tapi dengan memiliki prinsip ini, saya berbuat baik, harus berbuat baik. Gue gimana caranya lah. Kita berangkat ke Surabaya. Saya pernah ke Surabaya sampai di bulan ke-5 ke-6 itu saya gak bisa berangkat karena sakit kita itu. Saking diporsirnya, Mas Bilal yang berangkat sendirian. Tapi sekarang teman-teman sekalian siapa yang sangka gitu, bisa jadi sekarang perusahaan saya berdiri dengan aset yang luar biasa, perusahaan yang luar biasa, bisa jadi karena detonator kebaikan saya pada orang lain, bisa jadi. Ngerti maksud saya? Nah, Anda pun begitu teman-teman sekalian. Gak pernah tahu, Anda sekarang cuma sekedar dengerin orang doang. Ada orang tuh gak butuh solusi gitu, benar ya? Orang cuma butuh didengerin, benar ya? Curhatnya sok, sabar ya, udah nangis, lega loh dia, gak ada solusi, udah kasih teh aja. Ngerti saya? Hal sederhana tapi bisa powerful bagi orang lain. Itulah detonator kebaikan. PR Anda adalah sekarang jika Anda ingin bergerak, pikirkan hal sederhana apa yang bisa Anda lakukan agar bermanfaat bagi banyak orang. Nge-tweet, buat status Facebook. Jangan nunggu ahli Anda buat status Facebook, teman-teman. Aku makan apa? Aku kayak rengginang, apa gitu. Nah, siapa tahu tulisannya di Facebook itu yang singkat, jebret di share 1000 orang, 100 orang, manfaat orang lain, ada yang nangis, ada yang apa. Orang lain sendiri belum bukan gara-gara status Anda. Gak dibayar, tapi jadi tabungan kebaikan buat Anda. Karena Anda jadi detonator kebaikan. Bayang ya, itulah detonator kebaikan. Hikmahnya apa? Anda harus banyak bantu orang lain. Ya, hadis juga sudah disampaikan dari sama Mas Sabtu hari. Ya, jika Anda ingin memudahkan urusannya di akhirat, dunia dan akhirat, maka bantu orang lain. Ya, ini jadi hadis yang sangat powerful. Bagi Anda sekarang hidupnya penuh dengan masalah, ya, masalah gak selesai-selesai, bantu banyak orang. Gak harus banyak juga sih, ya mungkin orang sekitar Anda, samping, kiri, kanan, depan, belakang, bantu mereka. Ya, terus lakukan banyak kebaikan. Dalam hal apapun. Saat senggang nganggur dikit, nge-tweet, atau misalkan buat Facebook lah sekarang, tweet udah gak musim. Facebook, share, atau kalau nggak bisa buat status Facebook, ya share status kita. Sabtu, Kang Randy, suami saya yang bagus-bagus share tuh. Ya, bisa jadi Anda pun jadi pahala dari situ. Orang lain baca, Anda dapat pahalanya. Kebayang ya? Itu yang ketiga, keempat ya? Ketiga. Nah, dalam episode kehidupan berikutnya, melanjutkan cerita ini, ada sebuah istilah ketika Kang Randy bilang bahwa dalam kehidupan kita itu kadang mengalami yang namanya small test. Ya, tes kecil gitu kan, ujian kecil, tes sederhana. Ini pun yang saya rasakan. Ya, ketika mikir ketika itu, udah lama nih bergerak, udah nulis segala macam, kayaknya ngisi coaching juga, kayaknya gak menghasilkan lah gitu. Hingga pada akhirnya saya mikir apalagi ya gitu. Pas lagi mikir apalagi ya, malah diundang di banyak tempat. Ya, saya diundang di beberapa perusahaan, di beberapa komunitas dan segala macam. Sampai suatu ketika ada undangan yang datang lagi-lagi dari guru saya sendiri, Kang Randy. Gak tahu kenapa kok percaya gitu sama saya gitu. Ketika itu malah anehnya, Mas, kata Mas Mirza manajer saya juga, Mas, ini ada undangan ngisi di Kyoto Collection, ketika itu namanya masih Kyoto Collection. Ini ngisi Finlit katanya.
financial literasi. Insya Allah saya bisa ngajarin financial literasi gitu kan, Fin bisa. Tapi kan kayaknya gak gue banget gitu. Gue ini energetic selling bukan keuangan. Gitu. Terus dia lihat, oh ini psikotes nih. Yaudah mas, iyain aja. Gitu. Saya gak nanya budgetnya berapa, iyain aja, gak enak, tajin sama guru. Siap. Terus saya berangkat, saya mas Budi berangkat naik travel, maklum gak punya mobil, naik travel dari Bandung. Biasa pakai jas, masa perusahaan gak pakai kaos kaki ini, bener ya? Ke jas gitu kan, jas juga cuma satu-satunya, beli di Bagi harga murah gitu. Terus akhirnya kita ke Bogor naik travel, berhenti di mana itu saya lupa, dan untuk ke tempat Hotel Amarosa di Bogor itu lumayan jauh. Saya pikir, mas ini Hotel Amarosa di mana? Nanya-nanya, oh daerah sana, dekat kata orang sekitar sana, dekat kan? Oh dekat, udah jalan. Sama sudah saya jalan di tempat travel, sampai ke Hotel Amarosa. Jalan udah lama, udah 15 menit kok gak nyampe saya bilang. Deketnya sedekat apa gitu. Mas naik angkot aja yuk. Kita akhirnya, mas naik taksi aja yuk sudah. Mas budget lumayan mas, taksinya ngirit orangnya kan. Ya, naik angkotnya. Kemudian teman-teman pakai tas, pakai rapi, terus ada angkotnya tuh udah ibu-ibu, nenek-nenek segala macam sebelum kabeh gitu ya. Terus saya sama Sri dia datang masuk gitu kan, pakai jasa dia. Ya Allah, udahlah semua tes. Udah jalan, terus kita nyampe juga akhirnya di tempat Amarosa. Saya di bawah keringetan ya, sudah capek kan udah segala macam. Di toilet itu saya mikir ngaca gitu kan. Saya sampai pernah berpikir kayak gini, ya Allah kok gini banget gitu. Ngerti maksudnya? Kok nyari duit gini banget gitu maksudnya? Sampai harus ya berlagak keren misalnya pakai jas gitu kan. Harus naik angkot padahal saya ini kok gini banget ya Allah. Tapi ya saya sempat nangis juga di situ. Udahlah, terus air matanya dihapus, saya ke atas ketemu Butika, ngisi akhirnya diisi botolnya di situ. Isi, gak tau pesertanya ngerti atau enggak gitu ya. Oh yang ngisi aja akhirnya. Pas bulan juga dikasih, alhamdulillah lah, lumayan gitu kan. Walaupun yang angkanya sekarang dapetin segitu biasanya cuma 5 menit juga bisa dapat gitu. Kalau 12 email, songong. Ya, intinya apa? Sebelum Anda pengen dapat omset yang sangat besar kawan-kawan sekalian, sebelum Anda sekarang pengen omset dapat 100 juta per hari, 1 M per hari, lakuin dulu, lalui dulu ujian-ujian kecil kawan-kawan sekalian. Ujian kecilnya apa? Bisa jadi Anda disuruh packing gitu. Ya, masa harus aku gengsi dong bisnis owner packing bener kan? Ya bisa jadi kayak gitu, cuman ya ini ujian gitu kan, ujian kecil. Ada sekarang diminta untuk apa, misalkan ngejadiin catering banyak. Oh ini harus bisa melalui tes ini nih sebelum dapat order yang lebih banyak lagi. Tes-tes kecil itu yang bisa membuat kita menjadi besar kan sekalian. Dan saya banyak sekali dites dengan ujian yang sangat kecil ini. Yang sekarang alhamdulillah membuat saya makin, saya kadang sama istri bilang, ya ampun kita ini usia masih 25 tahun. Tapi kok kayaknya usia udah kayak 38 tahun ya. Ini serius teh, bener. Maksudnya tuh, kok kayak episode kehidupan tuh kayak udah gitu kan. Ngeliat teman saya, Kang ada lowongan nggak? Padahal seangkatan ya. Kang ada lowongan kerja nggak? Ya Allah, IP lu 3,8, gua 3,1 aja. Ini mesti gitu, ngerti maksudnya? Ya Allah dia masih sibuk nyari kerja. Ada yang lagi kejerat. Wah aku tuh gini-gini ya, aku tuh bingung kan sekarang pacar aku gini. Udah baru nyari pacar itu. Gua udah nikah, udah ujian Bener ya serius kan? Udahlah, sudah. Makanya itulah yang harus kita lakukan di kehidupan itu, hal-hal kecil kita lakukan secara konsisten. Bisa jadi itu membuat kita besar suatu saat nanti. Nah ini, hikmahnya apa? Lalu ujian kecil dan nikmatin prosesnya teman-teman. Jangan protes. Ya, harus nikmatin prosesnya. Aduh, ya itulah tadi saya naik motor hujan-hujanan kemana, terus juga di mana-mana. Pokoknya kalau saya ceritain detailnya jadi novel gitu. Orang jadi film gitu. Kode ya. Kebetulan ada Kang Deddy, ada Mbak Asma gitu. Itu open loop loh yang di Facebook atau di teknik. Oke, nah nikmatin prosesnya kan kalau sekalian. Anda jangan sekarang punya tiba-tiba gede gitu. Anda dapat omset 1 miliar langsung. Padahal sekarang omset 100 ribu per harinya susah gitu. Nikmatin prosesnya. Capek pasti. Ya. Jangan berhenti sampai pingsan gitu. Gitu. Itu gak bagus juga itu buat kesehatan ya. Jadinya kayak saya gitu. Ya Anda harus terus bergerak, berjuang segala macam supaya bisa mendapatkan hal yang bisa nikmatin proses itu. Ya, tidak ada ceritanya sukses itu instan. Semuanya instan pasti berakhir dengan instan. Cepat pasti. Ya. Makanya nikmatin proses. Itu yang keempat. Yang kelima kawan-kawan tentang doa Nabi Yunus. Yang juga saya dapatkan dari Kang Randy. Ceritanya tahu ya? Ceritanya ketika Nabi Yunus telan ikan paus ya. Ikan paus Nabi Yunus itu Nabi juga.
Iya benar ya, Nabi Yunus. Doanya apa di dalam Al-Quran? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau Anda tafsirkan tuh ayat itu, la ilaha illa anta, tidak Tuhan selain Engkau, subhanaka, subhana berarti maksudnya Engkau, inni kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya saya penuh dengan orang dolim, penuh dengan dolim. Bukan, ya Allah kok gini sih, gitu, gak curhat gitu. Tapi dia ngaku bahwa dia punya banyak dosa, dia dolim, punya banyak kesalahan. Itu juga yang harus kita lakukan kawan-kawan sekalian. Ya, Anda harus ingat dalam proses kehidupan ini, episode kehidupan Anda, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak tobat. Misalkan udah cerita tadi, walaupun bisa jadi itu enggak apa ya, ini deh. Sekarang Anda ngelihat posisi jadi saya, Anda jadi saya. Utang 8M, duit orang lain, betul ya? Duit orang lain. Kalau menghitung-hitung dosa gitu ya, dosa saya apa? Sekali lagi dosa saya apa? Yang bisa gak ada. Itu 10 dosa besar ya, apa ya? Gitu. Tapi di satu titik ketika itu saya nanya ke guru saya, untung guru saya jawabannya majelut gitu. Wahai guru, Pak, saya bingung. Masalahnya nih saya bukan salah saya dalam perayaan ini. Saya kan cuma ini, dosa saya apa? Saya kok bisa ujian saya gini sih? Baru 18 hari nikah langsung bangkrut segala macam. Wah, saya komplain lah di situ ke guru saya. Ya, bukan ke Allah, ke guru saya. Terus saya mau bilang, nah di situ dia Pak, kata dia. Kesalahan terbesarmu adalah karena kamu tidak tahu kesalahanmu apa. Bentar. Dosa terbesarmu adalah ketika kamu tidak tahu dosa terbesarmu apa. Ngerti maksudnya? Disitulah dosa-dosa kita yang sering kita ulang. Ngerti ya? Banyak sekarang testing 10 dosa besar, checklist lah ada yang kita lakuin. Zina mata, apalah, terus dengkian sama orang, hasut segala macam. Itu yang sering kita lakukan. Makanya kita harus banyak-banyak istighfar saudara. Setiap harinya istighfar, tobat, bukan soal tobat, baca surah tobat, banyak-banyak istighfar. Karena istighfar itu banyak luar biasa banget. Saya teringat kisah seorang imam di zaman tabi'in itu kalau nggak salah di masa zaman ketika para rasul sudah meninggal tapi bertemu dengan para sahabat. Pada masa tabi'in ketika itu ada yang namanya Hasan al-Bisri. Hasan al-Bisri adalah seorang imam yang dia itu jadi rujukan bagi banyak orang. Beda dengan orang zaman sekarang. Kalau ulama itu zaman sekarang dari masjid ke masjid, betul ya? Kalau zaman dulu kawan-kawan sekalian, kalau pengen dapat ilmu dia, datang ke dia sejauh apapun itu. Jadi dia diam doang, udah datang masanya jamaahnya banyak. Kalau sekarang kadang ustadz itu kan keling-keling kan ya. Kalau diam. Nah ketika itu Imam Hasan al-Bisri ada sebuah majelis kajian ngobrol-ngobrol dia nyampaikan ada seorang yang jauh dari sana dia bertanya berdiri, wahai imam, aku mau nanya, saya mau tanya. Saya bingung, saya orang jauh dari sini, saya berkilo-kilometer saya jalan ke sini. Hanya saya ingin dapat solusi dari engkau wahai imam, karena saya dengar engkau sangat memberikan solusi sangat luar biasa. Saya ingin bertanya, di desa saya udah bertahun-tahun di musim kemarau, kata orang tersebut. Dan sampai sekarang susah sekali turun hujan. Apa yang harus saya lakukan? Jawabannya Imam Hasan al-Bisri apa? Pulang, sholat, tobat, dan banyak-banyak istighfar. Dan ajak wargamu di sana banyak-banyak istighfar. Tanpa pikir panjang lagi dan banyak protes, siap. Akhirnya dia pulang, banyak-banyak istighfar, dan banyak-banyak ajak orang lain supaya beristighfar. So ketika di minggu kemudian, orang lain ketika kajian, ada yang tanya lagi, wahai imam, saya sudah mencintai istri saya sejak lama. Saya sudah menikah dengan istri saya sejak lama, hampir 8 tahun lebih saya menikah dengan istri saya. Tapi sampai sekarang saya belum pernah diberikan keturunan, wahai imam. Kasih saya solusi apa yang saya lakukan supaya saya bisa punya keturunan. Apa yang dilakukan oleh imam? Pulang, banyak-banyak istighfar, ajak istrimu beristighfar. Oke imam, siap, pulang. Minggu berikutnya lagi, ada lagi kajian, ada lagi yang nanya, wahai imam, aku kok kayaknya udah kerja mati-matian, kok susah banget cari harta, ini susah banget dapetnya, gimana nih solusinya? Pulang, banyak-banyak tobat, banyak-banyak istighfar. Sama solusinya teman-teman. Kayaknya kalau kita jadi ustadz gitu, kayaknya enak banget ya. Istighfar satu jurus gitu kan. Nah sampai suatu ketika teman-teman sekalian ada seorang di dalam jamaah itu, kayaknya udah, kalau kita ibaratnya ahli workshop gitu ya. Dia jamaahnya itu udah kayak tiap hari ngikutin imam. Dia angkat tangan, berdiri, wah imam saya penasaran. Selama ada orang yang ikut kajian di sini bertanya, selalu engkau memberikan solusi dengan cara istighfar. Aku mau tahu, kenapa engkau melakukan itu, wahai imam? Apa jawaban imam? Dia cuma bisa tersenyum, lalu dia menjawab, karena Quran mengajarkan itu. Kita buka surat Nuh ayat 10 sampai 12, ya. Qul tastaghfiru fa innahu kana ghafaro. Lalu di ayat berikutnya, fa yumditkum segala macam, saya nggak hafal ya.
Dari situ bahwa solusinya adalah kalau kamu kekeringan, susah keturunan, susah harta dan segala macam, banyak-banyak beristighfar. Dan itu yang ibaratnya alhamdulillah terus saya lakukan. Saya beristighfar dan banyak beristighfar. Dan sampai sekarang alhamdulillah juga masih hidup, ibaratnya perusahaan juga kokoh, bisa tumbuh segala macam, bahkan sekarang udah hampir selesai untuk kerugian saya itu. Bahkan kalau mau lunasin juga bisa semua gitu. Kalau mau gitu kan. Kenapa? Ya Allah kita gak pernah tahu solusi yang Allah berikan itu kayak gimana. Tugas kita adalah terus memberikan yang terbaik versi kita dengan cara apa? Apa yang terbaik, ibadah yang terbaik, dan banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu yang kelima. Ya, jadi yang kelima itu adalah doa Nabi Yunus. Hikmahnya apa? Berbanyak istighfar, jauhi maksiat. Ya, banyak istighfar. Ya, jauh maksiat gimana? Yang ada sekali kemaksiatan, harus jauhi lah. Ya, jauhi, gitu kan? Nah, sekarang yang keenam, ini yang membuat saya apa ya? Dia mikir juga gitu. Ketika saya sudah mulai bisa bangkit, sudah bisa bergerak, sudah bisa memberikan yang terbaik, sudah bisa menyelesaikan segala masalah yang bisa dari kehidupan sebelumnya, ternyata Allah belum selesai gitu loh. Belum selesai cerita Mbak gitu. Ya. Anda tahu santan ya? Santan itu kan kalau kata Reddy bilang di video yang saya share viral itu sampai hampir 500.000 view di Facebook. Mas Karani bilang santan itu dari mulai kelapa jatuh, udah jatuh dibelah, dikerok, diperas, digodok, terus segala macam banyak ya. Prosesnya itu lama banget dari kelapa sampai jadi santan. Dan saya berpikir saya kira ujian saya selesai. Saya kira alhamdulillah utang doang selesai. Alhamdulillah udah selesai. Ternyata tahun lalu ya bulan September, akhir bulan September, akhirnya saya saya tiba-tiba ketika pulang ngisi dari Bogor, nyampe Bandung tanpa tanda-tanda yang jelas, tanpa ciri-ciri yang jelas juga, akhirnya saya terdampar ya di kasur dan saya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit saya divonis penyakit yang langka, ya. Langka sampai harus nunggu beberapa jam untuk mendiagnosa tersebut. Kalau di rumah sakit, saya akhirnya dinyatakan terkena GBS, ya, Guillain-Barré syndrome, ya. Nah di situ, ketika saya mulai jatuh, gitu kan, ketika saya mulai sakit, dan saya perhatikan istri saya yang cerita gitu, bahwa GBS itu penyakit yang langka dan obatnya juga mahal, ya. Obatnya itu satu botolnya itu 4,5 juta, dan saya ngabisin 50 botol. Ya, itu baru obat yang satu. Ada satu lagi obat plasma paresis dan mahal juga. Ya, tidak kurang dari 500 juta banyak yang kita keluarkan untuk bisa menyelesaikan penyakit tersebut. Cuman bukan itu yang saya ceritain. Pas saya jatuh, pas saya sakit lagi gitu, saya berpikir, oh masih ada ujiannya gitu. Ngerti ya sudah. Wah ini belum jadi santan gitu. Oke lah. Sampai suatu titik saya dalam kondisi kritis, ya ini cerita dari istri saya, karena saya nggak tahu ya, karena saya ngalamin. Gitu. Saya tidur kondisi kritis, udah gak bisa napas, hampir wafat lah ibaratnya. Dan saya dipasang ventilator, dan ketika itu benar-benar saya dalam kondisi saya agak sadar, saya memang seakan-akan berada di alam lain. Gitu. Nah, saya mengalami, kayaknya udah Allah tuh udah kayak mengambil gitu kalau digambarin itu ya. Cuma dengan doa kawan-kawan sekalian, doa teman-teman gitu kan, doa keluarga, doa istri juga gitu kan. Ya akhirnya ya sampai sekarang saya bisa duduk di sini terus bisa sharing lagi dan segala macam. Dan saya sadar bahwa ternyata ujian saya belum selesai. Sampai satu titik saya pernah ketika saya ketika saya terbaring gitu. Ya Allah, salah saya apa? Gitu. Sampai saya komplain lagi kayak gitu, kayak sebelum waktu bangkrut. Salah saya apa? Saya kalau dari segi kesehatan, olahraga teratur. Ya, olahraga setiap hari saya olahraga. Makan teratur, istirahat teratur, semua teratur. Terus saya berbaikan sebuah saya tiap hari buat status Facebook, kalau di-share banyak orang. Grup saya 100.000, banyak orang yang nunggu status saya. Saya nulis buku, banyak orang yang terbantu dengan buku saya. Wah, banyak yang terbantu. Saya mikir, ya Allah, salah saya apa? Gitu. Jadi sebenarnya tadi kembali lagi poin kelima, ya mungkin saya banyak dosa di situ kan. Sampai istri saya sempat ibaratnya udah nantangin Allah gitu kan. Udah dalam kondisi kritis, dokter bilang, Bu, mohon maaf ini 50-50 katanya. Pasalnya pernah nanya,
Dok, saya penasaran di sini yang kena GDBS ada berapa orang? Ada 3 orang. Bu. Yang pertama itu selamat, alhamdulillah. Tapi kondisinya sekarang ditinggalkan keluarganya karena biayanya besar dan segala macam, gak ada yang tanggung jawab. Yang kedua itu wafat. Yang ketiga dok, suami ibu katanya. Berarti saya 50-50 bener ya? Ya Allah saya terus dengan banyak berdoa. Sampai istri saya berdoa, ya Allah, wes pokoknya udah kayak nantang lah. Katanya kamu ini maha rahman, katanya kamu ini maha pengasih, katanya kamu ini maha penyembuh. Kalau memang kayak gitu, mana sembuhkan suami saya. Sampai kondisi kayak gitu. Karena pertamanya ya itu nantangin itu loh. Dia rasa kondisi kritis hampir meninggal lah ibaratnya. Sampai satu ketika ini saya sampai istri saya, dia nyesal dengan karena udah gitu ke Tuhan atau ke Allah. Ya Allah saya pasrah jika seandainya suami saya dipanggil gitu kan. Saya pasrah jika sekiranya gini dan segala macam cerita dari saya. Dan malah ketika itu kan kalau sekalian saya malah bangun. Dokter mengatakan ini mujizat katanya. Ini mujizat, gak ada selama ini sejauh ini penderita penyakit GBS yang bisa sekuat Mas Dewa katanya. Dokter mengatakan seperti itu. Dan saya kalau bisa nggak ada istri saya, dan kalau misalnya nggak ada istri saya, wah saya udah kayaknya ya nggak ada apa lah ya, nggak ada harapan lagi lah. Nggak ada harapan lagi. Tapi untungnya istri saya terus membersamai saya sampai sekarang, dari mulai dulu bangkrut sampai kemarin kafir berwafat terus membersamai saya. Inilah tentang kehidupan, ya. Saya yakin Anda juga mengalami kondisi serupa, mungkin beda hal. Ya, kondisi ketika Anda udah jatuh tertimpa tangga, ibaratnya banyak banget. Tapi yakinlah bisa jadi Anda belum jadi santan yang orang santan. Ada episode kehidupan berikutnya yang mungkin perlu Anda lalui. Yang itu pasti lebih baik buat Anda. Maka hikmahnya adalah pasrahkan diri Anda kepada Allah dan terus berjuang. Mungkin kalau misalkan ketika saya terbaring, saya nyerah gitu ya, udah saya wafat. Sampai dokternya ketika itu kebetulan non muslim. Ya, saya bilang, saya belum pernah nanganin pasien yang sekuat ini. Karena saya punya ibaratnya rahasia besar itu apa? Pasrah udah. Ketika dulu bangkrut saya pasrah. Orang bilang, aku penjarakan kamu, aku bakar kamu, silahkan. Aku silahkan pasrah udah. Gak ada tapi-tapi lagi. Setelah 10 hari pas tidur, mau panggil silahkan, wafat juga silahkan, pasrah. Tapi sekarang saya bisa bangkit, bisa kehidupan Anda bagaimana. Oke, yang terakhir, karena waktu udah habis ya, saya lihat times up. Dan yang terakhir adalah tentang semangat langit, ya. Ini program yang di Kang Randy buat juga. Dan bagi saya semangat langit itu adalah tentang sangka baik sama Allah, ya. Anda hadir di sini bukan tanpa maksud, ya. 800.000 itu bukan uang murah, gitu. Anda hadir dari berbagai daerah datang sini pasti ada maksud. Allah pasti menentukan maksud buat Anda. Ada yang bilang seminar itu gak dampak, seminar itu gak ngefek, seminar itu gak ada hasilnya. Tapi bukan itu yang kita harapkan. Bisa jadi ada datang ke sini, ada rangkaian dari sofa marwah Anda datang. Bisa jadi Allah berikan kekuatan luar biasa buat Anda, teman-teman sekalian. Dan ingat, sangka baik sama Allah. Sangka baik sama Allah, pasti ada maksud. Bisa jadi sini jodoh Anda, bisa jadi kekayaan Anda, bisa jadi ini adalah ladang perubahan Anda untuk lebih baik lagi. Dan pastikan langkah kita ke sini, pulang dari sini, itu tujuannya bukan hanya sekedar omset, bukan hanya punya aset, bukan hanya sekedar bisnis, tapi ada obsesi akhirat di sana. Ya, apa itu? Untuk menabung kebaikan. Punya maksud banyak, kita sedekahin banyak, bantu orang lain sebanyak mungkin. Itu yang terbaik. Karena kita tidak pernah tahu kehidupan kita nanti seperti apa. Skenario kehidupan Allah pasti yang terbaik, walaupun kita tidak pernah tahu. Itu yang terbaik buat kita. Maka di akhir sesi ini saya mendoakan semoga kawan-kawan yang hadir di sini, yang hari ini hadir, semoga Allah memberikan kemudahan di setiap langkahnya, di cahaya hidupnya, bisnisnya makin melejit, hidupannya makin bertumbuh, kehidupan keluarganya makin sakinah, dan semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Mas Dewa, kursi. Ada kejutan. Silakan Mas, duduk saja. Ada kejutan. 5 tahun yang lalu saya undang beliau suami istri di Muda Mulia. Pada saat utama besar-besarnya, pada saat didengarin orang 1000 orang training Muda Mulia, inspirasi Muda Mulia, beliau bintang tamu. Dan saya minta istrinya naik ke panggung. Hari ini saya ingin ulangi itu. Saya undang wanita di balik Dewa Eka Prayoga yang memilih bersama daripada meninggalkan, yang memilih menemani dari
18 hari di tengah utang lunas, sakit 3 bulan menemani, dan saya menjenguk beliau di ICU, tidur di ICU 3 bulan, dan tidak pernah kehilangan keyakinan sama suaminya. Silakan Mbak di sebelah sana. Ini boleh, saya mau Mbak Wiwin. Wiwin Sofia. Ya, Apa yang membuat Anda tetap bersama Dewa sampai hari ini? menikah dengan Dewa adalah pilihan saya, Mas. Eh, Jadi ya, apapun yang terjadi dengan Dewa, baik, buruk, bagus, kurang bagus, Masya Allah. saya terima satu paket. Masya Allah. Sedih, bahagia ya diterima. Masa mau memperbaiki pas bahagianya aja, pas sedihnya enggak? Iya kan? Saya mempertanggungjawabkan pilihan saya, itu Mas. Tanggung jawab dan tepuk tangan buat Wiwin Sofia. Silakan di depan 800 orang, Wak. Saya nggak tahu video ini nanti akan viral seberapa banyak. Apa yang mau diucapkan ke Wiwin? Terima kasih boleh, minta maaf boleh, apapun. Silakan. Ya ada pegang tangannya nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Dipegang teh. Suami istri di depan, silakan pegangan suami istri, jangan sibuk memfoto. Ya, itu loh, sampingmu. Ya, ada banyak pilihan dan ada banyak celah buat bunda, buat ibaratnya meninggalkan ayah gitu. Dalam kondisi bangkrut, dalam kondisi jatuh, dalam kondisi ketika ayah iya udah nggak sayang lagi lah, ibaratnya udah jarang nyapa, jarang segala macam, tapi dengan dalam kondisi itu gitu ya, bunda malah justru semakin membersamai ayah sampai sekarang. Ketika jatuh didukung, bahkan orang satu-satunya yang terus mendukung untuk terus berjuang, untuk terus bangkit, bisa menyelesaikan segala masalah. Dan ketika jatuh, ketika sakit pun sampai rela nunggu siang malam, meninggalkan segala urusan yang lainnya, memandikan ayah, membersihkan kotoran ayah, dan semuanya. Ya kebayang kalau misalnya nggak ada bunda ya gimana gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan selama ini belum bisa memberikan yang terbaik, malah menyusahkan. Dan terima kasih atas semuanya. Ayah gak bisa balas, tapi semoga Allah membalas segala kebaikan bunda hingga di akhirat kelak. Amin. Boleh berdiri, silakan berdiri. Boleh berdiri, Mas, hadiahnya. Silakan dari BFI. Ya, BFI untuk Wiwin, tepuk tangan buat Pak Wiwin. Pegang, nggak bisa ngasih apa-apa. Yuk, ya nggak apa-apa masuk. Dibantu. Ya, silakan berdekat Pak. Ya, terakhir. Saya terima kasih sama Mas Dewa karena sebetulnya karena dialah saya juga banyak bergerak ya, dan terus melangkah untuk film Cinta 2 Kodi terus merantau ke grup. Sedikit guyon. Jadi memang waktu ngundang Dewa budgetnya kecil banget, minta maaf. Sampai kamu pakai ojek. Tapi sekarang Keke menyediakan Alphard bolak-balik untuk DWK Proyek. Dan dia tadi bilang, wah gimana Alphardnya? Bener gak pusing katanya. Memang mobil mahal beda. Tapi itu sewa. Ini kode buat Bunda Tika untuk memberikan CEO Alphard. Gak apa-apa, nanti dipertanggungjawabkan di belakang ya. Terima kasih, tepuk tangan buat DWK Proyek dan Wiwin. Silakan berfoto, difoto. Saya persilakan. Yang mau maju ke depan foto. Ini sahabat saya, keluarga saya, luar biasa. Saya ingin keyakinan dan tenaga ini ada di setiap rumah tangga Indonesia. Amin. Amin. Saya ingin buku melawan kemustahilan ini beliau tulis sendiri, ya. Dan kemudian PH Inspira Pictures siap untuk melanjutkan film ini.
Cinta Dua Kodi. Inspira Pictures akan berkomitmen untuk menghadirkan tayangan di setiap layar XX1. Tayangan yang menggerakkan, tayangan yang mentenagai rumah tangga, tayangan yang membuat kualitas kehidupan makin banyak. Dan ini sosoknya 8 miliar sebentar lagi akan selesai lunas habis. 3 bulan lumpuh dan kemudian bangkit. 2 tahun pemulihan, 3 bulan pemulihan dan kemudian lancar berbicara. Semoga Allah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sahhi, Allahumma afini fi basari. Semoga Allah mencintai